Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Fanatia Martian dengan edisi terakhir 008 dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dari kelas praktikum. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Free RTOS Advanced. Jadi, apa itu Free RTOS Advanced? Jadi, merujuk pada implementasi dan fitur lanjutan dari sistem operasi real-time RTOS yang sumber terbuka untuk microcontroller ini. Nah, fitur-fitur ini dirancang untuk menangani sistem tertanam atau embedded system yang lebih kompleks, mengoptimalkan memori, serta meningkatkan keandalan perangkat. Selanjutnya, event groups atau sinkronisasi lanjut dan distributed multi MCU. Nah, event groups memungkinkan sinkronasi task berdasarkan kombinasi bits atau flags. Nah, berbeda dengan semafor atau event group dapat digabungkan oleh beberapa task sekaligus atau broadcasting dan mendukung operasi logika AND dan juga OR antar gate. Nah, mekanisme sinkronasi multiple event atau event response yang digunakan yaitu event grouping untuk menyinkronkan beberapa task agar menunggu satu sama lain di titik tertentu sebelum melanjutkan eksekusi secara bersamaan. Nah, pada arsitektur dual MCU yang menggunakan STM32 dan juga ESP32 yang membuat kita untuk mendistribusikan event group dengan memetakan bit flag lokal ke frame data serial UART atau SPI. Setiap kali ada bit yang berubah secara lokal, frame dikirim ke MCU lawan untuk menyinkronkan status event itu lintas board melalui ISR. Nah, selanjutnya software timers yaitu dengan arsitektur dan kendali jarak jauh. Nah, software timer di FreeRTOS berjalan di bawah satu task khusus yang disebut timer diamond task atau brick timer task. Nah, semua callback timer dieksekusi dalam konteks task ini. Nah, aturan emas callback timer yaitu karena callback dieksekusi di dalam timer task, callback tidak boleh memanggil API atau API pemblokir atau blocking seperti task delay atau queue receive dan lain sebagainya. Melakukan hal ini akan mengunci seluruh software timer lain dalam sistem. Nah, untuk remote timer control ini dengan menggunakan perintah control timer dari task lain atau interupsi untuk memanipulasi timer. Selanjutnya, task notification, alternatif ringan dan pipeline data, yang dimana task notification adalah mekanisme pensinyalan langsung ke TCP atau task control block. Nah, dengan tujuan untuk melalui perantara opsi sinkronisasi seperti semafor atau queue. Nah, keunggulan performa ini yaitu lebih cepat, yang mengurangi overheat RAM hingga 45% dan juga meningkatkan kecepatan eksekusi hingga 40%. Dan yang kedua yaitu keunggulannya hemat memori, tidak membutuhkan alokasi memori dinamis untuk membuat objek eksternal. Selanjutnya, implementasi pipeline data yaitu zero copy semaphore alternatif yang menggunakan sebagai sinyal kesiapan data antar komponen pemrosesan pipeline. Selanjutnya, variasi semafor dengan karakteristik yang mendalamnya. Nah, pemilihan jenis semafor harus didasarkan pada kebutuhan fungsional dan perilaku penjadwalannya. Jenisnya itu ada 3. Yang pertama, biner semafor dengan mekanisme token biner tunggal 0 dan atau 1. Dengan fiturnya tanpa kepemilikan bisa di-keep oleh siapa saja. Untuk kasus penggunaannya seperti sinkronasi cepat dari ISR ke task. Dan yang kedua ada jenis counting semafor, yaitu mengakumulasikan token dari 0 hingga n atau terus menerus. Nah, fitur uniknya yaitu menyimpan antrean kejadian yang belum diproses. Selanjutnya, khususnya itu digunakan untuk manajemen kapasitas research atau pool, misalnya jumlah buffer kosong. Selanjutnya kita di mutex, token kepemilikan tunggal dengan protokol proteksi yang memiliki fitur priority inheritance atau PHI yang mencegah priority inversion. Nah, dengan kasus penggunaan yaitu proteksi akses eksklusif pada peripheral SPI, intuisi dan juga UART. Selanjutnya, memori manajemen atau analisis skema heap dan juga fragmentasi.
Nah, FreeRTOS menyediakan 5 skema alokasi memori HIP 1 hingga HIP 5 yang menentukan perilaku port malloc dan juga port free. Untuk HIP 1C hanya mendukung alokasi dinamis saat startup. Data yang telah dialokasikan tidak dapat dihapus atau tidak bisa berfungsi, yang dimana sangat deterministik dan bebas fragmentasi yang cocok digunakan untuk aplikasi militer ataupun medis. Untuk HIP 2.C yang menghasilkan pembebasan memori namun menggunakan algoritma Biscuit sederhana tanpa menggabungkan blok kosong yang berdekatan, di mana sangat rentan terhadap fragmentasi memori. Untuk HIP C yang menggunakan rumus thread safe untuk fungsi bawaan C, standar library untuk ukuran HIP ditentukan oleh pengaturan linker MCU-nya. Untuk HIP 4.C yang menggabungkan blok memori kosong yang berdekatan untuk mencegah fragmentasi atau yang dinamakan collaging. Nah, yang dimana sangat direkomendasikan untuk aplikasi yang sering membuat dan juga menghapus tax dan juga queue. Nah, selanjutnya HIP 5.C yang memiliki algoritma yang sama dengan HIP 4 namun mendukung alokasi HIP tersebar di beberapa wilayah RAM fisik yang berbeda, misalnya di internal SRAM dan juga eksternal SDRAM pada STM32. Selanjutnya static allocation atau sistem handal bebas HIP. Nah, pada sistem dengan tingkat keamanan kritis seperti safety critical, misalnya ISO 26262 atau MISRA-C yang penggunaan alokasi memori dinamis atau malloc atau HIP yang dilarang untuk menghindari kegagalan sistem akibat kehabisan memori atau out of memory saat running. Nah, pengimplementasiannya yaitu stack statis tanpa HIP. Semua memori untuk PCB dan juga stack disediakan secara statis dalam memori global atau statis pada fase kompilasi. Ini untuk mengalokasikan buffer PCB serta stack secara global dengan menggunakan fungsi static task. Selanjutnya ke critical section. Nah, proteksi atomis tingkat rendah. Nah, critical section digunakan untuk memproteksi baris kode yang sangat singkat dari gangguan task switching maupun interupsi hardware. Perbandingan karakteristik proteksi yang mutex untuk menghentikan task lain untuk mengakses sumber daya tetapi mengizinkan interupsi hardware tetap berjalan yang mengakibatkan terjadinya overheat context switch. Yang kedua, critical section yang memastikan interupsi secara fisik pada core CPU saat ini dengan sangat cepat tanpa overheat, namun jika dieksekusi terlalu lama akan mengacaukan latensi real-time system dan juga merusak akurasi software timer. Jadi ini teman-teman untuk penggunaan flight register ini untuk pengoperasiannya yang sangat sensitif, lalu menghidupkan kembali exit selanjutnya task suspension atau control state transisi runtime yang digunakan task suspend dan juga task resume untuk memastikan task pengolahan fitur secara dinamis jika tidak sedang digunakan guna menghemat daya dan juga siklus clock CPU. Ini teman-teman untuk sistem manage task. Ini untuk if sistem masuk mode, lalu else. Ini menggunakan text delay. Selanjutnya message buffer yaitu pengiriman pesan variabel yang dimana message buffer dirancang khusus untuk mengirimkan pesan dengan panjang bervariasi dari satu task ke task lain dengan single producer, single consumer, dan juga setiap pesan disimpan bersama dengan header panjang pesan secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke stream buffer, di mana aliran byte continue dan juga trigger level. Nah, sistem stream buffer digunakan untuk mengirimkan aliran byte mentah continue secara asinkron dari ISR, misalnya penangkap karakter RX UART IMEI ke teks pembaca. Nah, optimasi penggunaan trigger level yaitu menentukan jumlah byte minimum yang harus terkumpul di dalam buffer sebelum teks penerima dibangunkan dari state block, yang dimana ini mengurangi overheat pemanggilan teks secara berulang-ulang untuk setiap byte tunggal yang masuk. Selanjutnya ada queue-sets yang memantau multisumber secara simultan. Nah, queue-set ini memungkinkan sebuah task untuk menunggu masuknya data dari beberapa antrian
dan semafor secara bersamaan menggunakan satu panggilan API pemblokir tunggal. Selanjutnya, Distributed Multi MCU Coordination Protocol lintas board. Nah, mengacu pada arsitektur sintesis dual MCU modul 08, koordinasi tingkat tinggi dicapai dengan mentransmisikan status objek RTOS internal secara terdistribusi antara STM32 dan juga ESP32. Arsitektur sinkronasi set objek terdistribusikan ketika di CCS STM32 seperti sensor node yang mengirimkan sinyal trigger event lintas board untuk ESP32 sebagai gateway yang merekonstruksi sinyal menjadi objek event group object. Jadi mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai free RTOS Advantage. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke modul saat percobaan di praktikum kemarin. Teman-teman, pada praktikum kemarin kita harus melakukan pengimplementasian sistem multitasking yang menggunakan FreeRTOS pada ESP dan juga STM dengan memanfaatkan komunikasi I2C, SPI, ADC, dan juga DAC, serta menggunakan berbagai sensor sebanyak-banyaknya. Perintahnya karena di sini kan advantage itu untuk menggabungkan dari perbedaan setiap fungsi yang digunakan seperti SPI, I2C, dan juga FreeRTOS method yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pemrogramannya. Nah, di ESP ini tuh dibagi menjadi dua, ada STM dan juga ESP. Ini ESP sebagai master karena ESP ini tuh cocok sebagai otaknya dan STM ini sebagai eksekutornya atau slave-nya gitu. Ini untuk mengidentifikasikan I2C-nya. Nah, di sini itu menggunakan LED sebagai indikatornya pada pin kedua. Nah, di sini itu untuk mendeteksi temperatur atau suhu, humidity atau kelembapan, dan distance itu jarak. Dark value itu untuk data acquisition ya. Nanti ketika data diterima, maka data sensor dan semafor itu data mutex. Nah, ini tuh untuk penugasan pengambilan data, mengupdate OLED, dan juga tax data logger. Nah, di sini untuk penginputannya push button itu sebagai input dan LED itu sebagai output. Nah, selanjutnya ini untuk codingan dari ESP32-nya yang sebagai LED-nya nanti untuk penyimpan datanya. Lalu ini untuk SD card-nya nanti ketika memang sudah kita melakukan percobaan, nanti kita bisa memencet push button yang ada di ESP32 untuk meresetnya yang nantinya tersimpan pada SD card-nya itu. Ini lalu kita buka codingan untuk slide-nya. Ini teman-teman untuk mengatur temperatur suhu yang sama seperti tadi untuk codingannya nanti ketika memang boardnya sudah mengaturnya dengan menggunakan potensio untuk mengatur digital to analognya, itu nanti seperti ini teman-teman. Jadi lama-lama kita langsung saja membuka kemarin saat praktikum. Nah, ini di sini kita menggunakan ESP32, STM32, LED, push button, potensio untuk mengatur digital to analog. Terus ini untuk mengatur sensor jarak, DHT sebagai sensor suhu, dan SD card sebagai penyimpan datanya. Dan ini untuk LCD-nya teman-teman, yang nantinya menampilkan suhu, kelembapan, portnya, dan juga
SD cardnya sudah tersimpan dengan baik atau belum. Ini untuk sensor jarak, dan ini sebagai sensor yang kedua gitu teman-teman. Sudah saya sebutkan. Nah ini ketika memang sudah ini, nah ini STM32 sebagai slave kita buildkan dulu yang awal. Nah ini sudah sukses. Lalu nah ini untuk ESP32 sebagai master. Ini untuk platform I/O-nya yang sudah kita definisikan pada port yang nanti tersedia, lalu kita upload ke masternya atau ke ESP32. Sudah terupload. Nah ini sudah teridentifikasi. Untuk menyambungkan, jika error bisa memencet tombol yang ada di ESP32 itu teman-teman. Kayak misalnya kayak di refresh. Ini untuk penyimpanannya, mengkompres. Nah ini ketika semua sudah selesai, maka akan menampilkan suhu, kelembapan, dan juga portnya ketika memang di tegangan rendah, maka di 1000 ini suhunya dan juga jarak. SD card-nya itu akan ready ketika memang sudah semuanya sudah ketika kita memang mau menyimpannya, maka untuk MD-nya itu sebagai apa ya, yang tersedia gitu. Jadi kita mencoba untuk putarnya ini itu 3,3 volt maksimal, maka akan menunjukkan port yang dimana maksimalnya dari bit dari 12 bit itu, yaitu 4095. Nantinya kita bisa menyimpannya dan memencet di SD card-nya gitu. Ini untuk menunjukkan serial monitor pada apakah sudah tersimpan dengan baik atau belum. Ini untuk merequest. Nah lalu kita pencet push button untuk menyimpan. Nah maka data akan masuk pada SD card gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi FreeRTOS Advanced. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan salam. Bye bye.